Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Hadirin rahimakumullah. Sejak dulu bangsa Indonesia bertahir dengan dua hal, yakni agama dan budaya. Agama dan budaya itu seperti kopi dan gula yang saling melengkapi dalam secangkir kopi tubruk. Kopi saja tanpa gula rasanya terlalu serius, sedangkan gula saja tanpa kopi manisnya bak memandang pujaan hati. Landasan bernegara pun tak luput dari pengaruh agama. Saking kentalnya agama dalam kehidupan bermasyarakat, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Juga sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun regulasi yang mengatur kehidupan beragama seperti undang-undang perkawinan, haji, zakat, serta undang-undang jaminan produk halal, dan sebagian lainnya yang memuat poin tentang agama. Agama dan budaya itu ibarat botol ketemu tutup yang klep. Perpaduan antara agama dan budaya di Indonesia meninggalkan produk-produk seperti arsitektur candi yang merepresentasikan tingginya peradaban. Namun menariknya, setelah hadirnya Islam, produk-produk semacam itu masih berdiri dan muncul akulturasi baru seperti pembangunan Masjid Demak yang memadukan antara Hindu, Buddha, Islam, dan Jawa, India, Arab. Dan peringatan kematian masih dilaksanakan, hanya saja substansinya diubah menjadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan zikir-zikir yang kini lebih dikenal dengan istilah tahlilan. Itu artinya, masyarakat kita sudah terbiasa berbaur antar pemilik agama dan antar pemilik budaya. Jadi, bukan hal aneh jika bangunan masjid bersebelahan dengan bangunan gereja, yang masing-masing dari bangunan itu menonjolkan ciri khas dari bangunannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa Islam bukan lagi menjadi pemisah antar sesama warga, dan konflik-konflik agama yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya terjadi bukan karena perbedaan antar ajaran, akan tetapi berasal dari hal-hal yang berada di luar agama itu sendiri, seperti permasalahan politik, ekonomi, sosial, juga hal-hal yang bersifat personal seperti asmara. Model dan pola konflik seperti ini sebenarnya hanyalah menjadi pembenar atas tindakan para pihak yang berkonflik. Akan tetapi, saudara-saudari setanah air, kita hari ini kembali dihadapkan pada pertanyaan pada masa zaman pra-kemerdekaan maupun masa reformasi. Di mana dan kemana Indonesia? Pertanyaan ini kembali mengemuka dikarenakan kita saat ini berada pada posisi yang mengancam. Indonesia berada pada posisi yang strategis dari sisi geografis maupun demokratis, sehingga menjadikan kita sasaran perebutan antara Barat, Timur, dan Timur Tengah yang menyeret anak bangsa pada polarisasi yang saling berbenturan. Pesatnya ilmu teknologi, informasi, komunikasi menggerus interaksi yang selama ini menjadi ruang untuk meredam benturan kebudayaan. Kerja bakti tergantikan oleh kerja virtual di kantor. Persahabatan luntur karena tangan sudah tak lagi saling menjabat, berganti jari jemari yang menari di atas komputer. Keterampilan menulis tumpul dikarenakan kertas surat telah terpangkas oleh pesan singkat dari ponsel. Menjamurnya media membawakan virus dengan gejala penghamburan realitas, sehingga seringkali citra lebih dipercaya ketimbang fakta. Memasuki era digital memicu hipermoralitas atau hilangnya daya nalar dan batas moral. Penyebabnya adalah adanya fasilitas komunikasi tiada henti, sehingga berita-berita tak jelas dan serba tak penting dengan begitu cepat berkembang biak ke arah ekstrim. Menjejali otak, akibatnya adalah orang-orang jadi lebih mudah
mengumpat, menghujat, bersumpah serapah, bahkan membunuh dengan kata-kata. Di mana Indonesia? Pertanyaan ini begitu menghujam di era zaman netizen saling mengancam. Jawabannya adalah kita terlalu lama beranjak ketika zaman telah jauh bergerak. Negara kita tak maju karena tak kunjung mengejar standar mutu. Kita alpa meningkatkan kualitas religi untuk membentuk generasi yang berbudi. Kita lupa mengajarkan keanekaragaman sehingga gegar ketika berhadapan pada kelompok berbeda. Saat ini, kecenderungan dunia sedang memanas terkait meningkatnya suhu politik di beberapa negara berpengaruh. Agama berlomba kanalisme budaya. Jika kita menyikapi permasalahan ini dengan kearifan, maka akan bertemu dengan yang namanya pencerahan. Sadari jika bumi yang kita pijak ini adalah tempat kita bersama-sama hidup dan mencari penghidupan. Jangan serakah agar tak hilang berkah. Sebuah gagasan memang tak mudah untuk dilakukan, akan tetapi bukan berarti mustahil. Maka dari itu, mulailah dari diri sendiri dan sebuah langkah kecil. Mulai hari ini, mari bersama-sama manfaatkan media sosial untuk hal-hal yang lebih positif. Kawal media agar kembali menjalankan fungsinya bagi negara, yakni turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan begitu, rakyat Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih produktif sehingga mampu mewarnai peradaban dengan cara yang lebih positif dan konstruktif. Dengan demikian, semoga Tuhan membimbing kita semua ke jalan yang benar dan bersama menjaga keutuhan NKRI. Jayalah Indonesia! Indonesia jaya, jaya, jaya! Yamati Kudasi, Bawara pakai peci, Ara-ara kimochi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.